Halo teman-teman semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi berkaitan dengan gerak lurus beraturan atau GLB. Pernah naik eskalator yang kecepatannya selalu tetap? Nah, itu adalah contoh dari GLB. Konsep ini sebenarnya sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita bisa memahaminya dengan baik, kita dapat dengan lebih mudah melihat bagaimana benda bergerak di sekitar kita. Ayo kita mulai. Nah, teman-teman, apa itu GLB? Gerak lurus beraturan atau GLB itu adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap. Artinya, jika benda sudah mulai bergerak dengan kecepatan tertentu, maka benda tersebut tidak akan mengalami perubahan kecepatan, baik lebih lambat ataupun lebih cepat. Agar lebih jelas memahami gerak lurus beraturan ini, mari kita lihat ciri-cirinya. Ciri yang pertama dari GLB adalah lintasannya lurus. Benda yang bergerak itu selalu berada pada lintasan yang lurus tanpa perubahan arah sama sekali. Yang kedua, kecepatannya tetap, yang artinya benda tersebut tidak mengalami perubahan kecepatan, baik lebih cepat ataupun lebih lambat. Yang ketiga, percepatannya nol. Karena kecepatannya konstan atau tetap, berarti percepatan atau perubahan kecepatan tiap satuan waktu itu bernilai nol. Dan yang terakhir, jarak yang ditempuh selalu sebanding dengan waktu. Semakin lama waktu, semakin jauh jarak yang ditempuh. Nah, sekarang kita masuk ke bagian rumus. Hubungan antara kecepatan, jarak, dan waktu dapat kita rumuskan dalam dua rumus utama. Yang pertama itu rumus mencari kecepatan rata-rata. Seperti yang kita tahu, kecepatan adalah jarak yang ditempuh oleh benda tiap satuan waktu. Dari definisi tersebut, kita dapat merumuskan bahwa V sama dengan S dibagi dengan T. Rumus yang kedua adalah persamaan gerak, di mana S sama dengan V dikali dengan T. Dan ada satu rumus lagi, yaitu rumus mencari waktu, yaitu T sama dengan S per V, di mana V adalah kecepatan rata-rata dengan satuan meter per sekon, dan T adalah waktu dengan satuan second, dan S adalah jarak atau perpindahan dengan satuannya adalah meter. Dari rumus tersebut, kita dapat mengetahui bahwa jarak akan selalu berbanding dengan waktu jika kecepatannya tetap. Dan semakin lama benda bergerak, semakin jauh jarak yang akan ditempuh. Sekarang, mari kita lihat bagaimana rumus ini terlihat dalam grafik. Dalam gerak lurus beraturan, terdapat tiga grafik utama, yaitu grafik jarak terhadap waktu, grafik kecepatan terhadap waktu, dan grafik percepatan terhadap waktu. Sekarang kita lihat grafik pertama, yaitu grafik jarak terhadap waktu. Kita lihat pada gambar grafik ini. Nah, garis pada grafik ini itu berbentuk miring ke atas, karena jarak akan terus bertambah seiring berjalannya waktu. Nah, semakin curam garis pada grafiknya, berarti kecepatannya itu semakin cepat. Dan jika semakin landai, berarti kecepatannya itu lambat. Dan jika garisnya datar atau horizontal, berarti benda tersebut sedang diam dan tidak bergerak sama sekali. Yang terakhir, kita lihat grafik percepatan terhadap waktu. Garis pada grafik ini selalu berada pada sumbu nol, karena pada benda tersebut tidak mengalami percepatan. Grafik ini menunjukkan adanya percepatan pada benda yang bergerak. Jika pada grafik ini garisnya berada pada angka selain 0, berarti benda tersebut sedang mengalami percepatan atau perlambatan, yang berarti bukan merupakan bagian dari GLB. Sekarang kita lihat grafik kecepatan terhadap waktu. Kita lihat pada gambar grafiknya, garis pada grafik kecepatan terhadap waktu itu selalu datar atau horizontal. Jika garis pada grafik ini naik turun, berarti benda tersebut sedang mengalami perubahan kecepatan, dan itu bukan termasuk gerak lurus beraturan. Jika garis pada grafik ini berada pada angka 0, berarti benda tersebut tidak bergerak atau sedang diam. Grafik ini menunjukkan kecepatan benda yang tetap sepanjang waktu. Nah, sekarang kita coba mengerjakan soal berkaitan dengan GLB ini. Kita lihat contoh soalnya. Sebuah sepeda motor bergerak dengan kecepatan tetap 15 meter per sekon. Berapakah jarak yang ditempuh sepeda motor dalam 12 detik? Kita coba mengerjakan soal ini. Kita tulis yang diketahui pada soal tersebut. Kita melihat kecepatan dari sepeda motor tersebut adalah 15 meter per sekon. Kita tulis V sama dengan 15 meter per sekon. Dan waktu atau T-nya itu 12 detik. Jadi kita tulis T sama dengan 12 second.
Yang ditanya pada soal tersebut adalah jarak kan, berarti kita tulis S sama dengan titik-titik. Nah, kita sekarang menjawab soal ini. Untuk menjawab soal ini, kita bisa menggunakan rumus persamaan gerak, yaitu S sama dengan V kali T. Kita ganti simbol-simbol yang sudah diketahui angkanya dengan angkanya masing-masing, yaitu V tadi 15 meter per second dan T-nya 12 second. Kita tulis S sama dengan 15 dikali 12. 15 dikali 12 adalah 180. Berarti S sama dengan 180. Kita tidak lupa untuk menambahkan satuan di belakangnya, itu satuan jarak tadi adalah meter. Berarti S sama dengan 180 meter. Jadi, sepeda motor tersebut dapat menempuh jarak 180 meter selama 12 detik dengan kecepatan 15 meter per second. Bagaimana? Mudahkan cara mengerjakannya? Sekarang, ayo kita lihat kesimpulan dari materi kita hari ini. Gerak lurus beraturan atau GLB adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap dan percepatannya 0. Rumus utama dalam gerak lurus beraturan ini adalah V sama dengan S per T dan S sama dengan V kali T. Grafik pada GLB ini menunjukkan kecepatannya selalu tetap dan percepatannya 0. Dan GLB ini berbeda dengan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, di mana bendanya selalu mengalami perubahan kecepatan akibat percepatan atau perlambatan. Nah, sekian penjelasan materi gerak lurus beraturan dari saya. Semoga materi yang saya jelaskan dapat manfaat bagi teman-teman semuanya. Dan terima kasih telah menonton video ini. Sekian saja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.